Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indran Abbas. Saya mahasiswa semester 7 jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo. Berbicara tentang konsep kepemimpinan, setiap orang dapat memahami konsep kepemimpinan yang berbeda-beda, tergantung dari apa yang telah dibaca dan juga pengalaman hidup apa yang telah dilalui, sehingga dia mampu untuk mencari konsep kepemimpinan mana yang bisa diterima di dalam diri dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun singkatnya, kita bisa memahami konsep kepemimpinan dalam dua hal. Yang pertama kepemimpinan dan yang kedua adalah pemimpin. Kepemimpinan merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dimana dia mampu untuk mempengaruhi orang lain, baik untuk mencapai tujuan pribadi maupun mencapai tujuan bersama. Sedangkan untuk pemimpin merupakan seseorang yang memiliki sifat tersebut, sifat yang mampu untuk mempengaruhi orang lain, sifat yang mampu untuk mengayomi orang lain. Sehingga bisa disimpulkan, orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang muslim, kita bisa jadikan Nabi besar Muhammad SAW sebagai contoh dalam memahami konsep kepemimpinan yang sempurna. Yang mana dalam konsep kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW, kita diajarkan 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sifat yang pertama yaitu siddiq atau benar. Seorang pemimpin bukan hanya perkataannya yang benar, namun juga perbuatannya harus berlandaskan pada poin-poin kebenaran. Yang kedua yaitu amanah. Amanah atau yang berarti dapat dipercaya. Jika satu sifat ini lalai dari seorang pemimpin, maka akan terjadi kehancuran besar-besaran, karena orang yang dipimpinnya itu sudah tidak percaya lagi kepada pemimpin. Berikut sifat tablik atau sifat menyampaikan atau bisa menyampaikan sesuatu yang benar, yang mana dalam bahasa lain tablik ini dipahami sebagai sifat dewasa. Dimanapun dan dengan siapapun dia bisa untuk menempatkan diri secara bijaksana. Dan terakhir yaitu sifat fatonah, yang mana fatonah ini berarti cerdas, karena Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai seorang muslim yang kuat lagi cerdas. Dan juga kecerdasan itu bisa dilatih dengan belajar dan juga bisa menjadikan kita sebagai seseorang yang mampu untuk memahami kehidupan. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa dalam konsep kepemimpinan tiada lain dan tiada bukan Nabi besar Muhammad SAW merupakan suatu contoh center yang harus kita ikuti dalam memahami konsep kepemimpinan. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu, jurusan Administrasi Publik dari Universitas Bina Taruna Gorontalo. Menurut saya, kepemimpinan ialah suatu seni untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan untuk mencapai kesesuaian paham antara pimpinan dan bawahan. Dalam artian, pemimpin harus bisa membangun kerjasama yang sebaik-baiknya dan harus mampu mendorong para bawahan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendi Hasan dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan definisi kepemimpinan menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya, definisi kepemimpinan adalah suatu proses perubahan yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan tindakan seseorang dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan tertentu, di mana seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu organisasi atau instansi tersebut yang mampu bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi, baik permasalahan internal maupun eksternal. Jika seorang pemimpin tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka suatu organisasi tersebut akan mengalami kemunduran serta tidak akan mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Terima kasih. Ya, saya Sri Wahyuningsi Latif dari jurusan Keperawatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, menurut saya kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan yang kita miliki sebagai seorang pemimpin dalam mengarahkan atau juga mempengaruhi atau memimpin individu atau
bawahan yang kita miliki dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frit Rahmat Nur Airuddin Zainal Utia. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Definisi kepemimpinan menurut saya pribadi, adapun dalam hal ini menurut saya dalam kepemimpinan ada 5 poin penting yang harus dipenuhi, dan juga yang dalam hal ini saya filosofikan yaitu 5 jari filosofi kepemimpinan. Yang pertama ya ini ibu jari, di mana seorang pemimpin yang seharusnya mampu memimpin tidak hanya sekedar memimpin, namun juga seorang pemimpin mampu mengapresiasikan kinerja dari tiap-tiap anggotanya seperti yang dalam hal ini. Nah, yang kedua ya ini jari telunjuk, di mana kapabilitas seorang pemimpin seharusnya dinilai dari seberapa besar pemimpin itu dijunjung tinggi dari tiap-tiap anggotanya, semisal dalam memerintah. Dan yang ketiga ya ini jari tengah, di mana jari tengah ini jauh lebih tinggi dari jari-jari yang lain, sehingganya seorang pemimpin itu harus dijunjung tinggi karena dapat dilihat langsung ketinggian dari jari tengah ya dalam kepemimpinan, yang sehingganya seorang pemimpin itu harus ditaati, harus dihormati, dan juga pemimpin itu harus lebih tegas pastinya. Nah, terus yang keempat. Nah, yang keempat itu di mana jari manis dilambangkan dalam sebuah keharmonisasian. Nah, di sini seorang pemimpin juga harus menjaga keharmonisasian dalam kepengurusan, juga dapat dikatakan stabilitas dalam kepengurusan. Semisal dalam satu kepengurusan ada 2 dari angkatan, semisal di saya pribadi itu di himpunan jurusan pendidikan ekonomi ada angkatan 20 dan juga ada angkatan 2021. Nah, di situ seorang ketua pemimpin seharusnya mampu menjaga keharmonisasian dalam kepengurusan, semisal angkatan 21 menghormati yang lebih tua, dalam hal ini angkatan 20, dan juga angkatan 20 mencintai adik-adik mereka. Dan ini angkatan 2021. Nah, dan yang terakhir ini jari kelingking. Jari kelingking ini yaitu jari yang paling kecil ya di antara jari-jari kita. Jari kelingking ini adalah satu penyetaraan, di mana katakanlah semisal senior lah dalam satu kepengurusan tadi yang saya sampaikan antara 20 dan 21, di mana seorang pemimpin seharusnya mampu memimpin di antara 2 kepengurusan ini, yang dimana angkatan 20 seharusnya mampu mendengar seorang ketua dan juga angkatan 21 mendengar seorang ketua, yang dimana ini juga melihat kapabilitas seorang pemimpin dalam memimpin. Terima kasih, itulah dari saya Frit Rahmat Nur Airuddin Zainal Utia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.